duluan kayak gini kan? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur untuk Allah atas rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih dimudahkan untuk melangkah ke masjid dalam rangka yaitu mencari ilmu atau memahami apa yang menjadi kehendak Allah yaitu dalam beragama. Semoga apa yang nanti diperoleh sebagai bekal kita menghadap yaitu Allah Azza wa Jalla sudah punya bekal dan harapan kita itu di dunia akhir nanti yaitu betul-betul akan menjadi apa yang menjadi cita-citakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tidak keluarga, dan insya Allah kita digolongkan yaitu orang yang akan mendapat pertolongan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak terasa dengan berputarnya waktu, kemarin Rajab, sekarang Sya'ban. Sya'ban berapa sekarang dulu? Apa zaman itu Ramadan baik, Sya'bannya orang. Sekarang Sya'ban itu tanggal 2. Puasanya kapan Bu? Tanggalnya? Puasanya tanggalnya 1 Ramadan. Nah, pertempatan itu pada tanggal 18 ya, 18. Dengan dikoreksi sebetulnya nomor 40 tentang 18 Maret. Nah, Februari ya, Februari. Kemudian bagian yang baik taruh belum puasa tapi kemudian bagian taruh belum tidak Jumat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang Allah itu apa yang Rasulullah itu biasa dikehendaki atau dilakukan di bulan Sya'ban, bahwa di bulan Sya'ban itu adalah pra-Ramadan, itu persiapan dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah itu banyak sekali yaitu berpuasa di lain bulan, tapi di bulan Sya'ban itu lebih banyak. Ya kalau kita yang tidak biasa puasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan, yang minimal kita itu mampu melaksanakan puasa 3 hari di dalam 1 bulan. Yang terkenal yaitu yang afdolnya yaitu pertengahan bulan atau yang lebih
hadis yang menunjukkan bahwa puasa 3 hari tidak harus di pertengahan bulan, bisa mau di akhir bisa, di depan bisa, mau 10 hari ambil 1 kali bisa, nanti 10 hari kedua bisa, 10 hari yang ketiga bisa. Yang penting itu 3 hari dilaksanakan minimal dalam 1 bulan itu, maka digolongkan yaitu puasa 1 bulan. Kan begitu. Itu minimal. Jadi kita mampu melaksanakan puasa 1 bulan, maka 3 hari dalam 1 bulan itu digolongkan yaitu 1 bulan kan. Kemudian yang kedua, ya di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu maka banyak sekali melakukan ibadah puasa dan yang puasa sunnah, yaitu Senin Kamis. Kalau yang biasa dia 3 hari dalam 1 bulannya ya kita tinggalkan bulan Sya'ban, Senin dan Kamisnya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu banyak itu training atau pemanasan di bulan Sya'ban agar nanti di bulan Ramadan itu sudah fit, itu merasa sudah biasa, istilahnya yaitu potensi muslim. Kalau yang biasa Senin Kamis terus pertengahan bulan kita tambah ya itu. Tapi kan ada harapan yang tidak biasa melakukan puasa sunnah, ya itu pada awal Ramadan istilahnya bahasanya disiplin lah, itu tidak boleh. Tapi maksudnya gini, si orang tahun puasa di bulan Sya'ban, ya tahu puasa, tapi puasanya itu jangan pertengahan terakhir di sana. Maksudnya ketika Ramadan itu jatuh pada tanggal besok itu salah satu hari apa, tapi kita berpuasa sebelumnya itu nggak boleh, ya. Kecuali yang biasa melaksanakan yaitu puasa sunnah yang sering dilakukan secara rutin dalam setiap bulannya. Karena itu hubungan makruh kalau mendahului sebelum jatuh bulan Ramadan itu 1 hari yang puasanya tidak ahad, yang nanti suci tidak berbunyi, ya kalau tidak setune itu nggak boleh. Terus Jumat 1 nanti jatuhnya pada bulan ahad itu Ramadannya sebenarnya itu nggak boleh. Tapi kalau yang sudah biasa bulan itu berdekatan dengan bulan Ramadan itu tidak apa-apa, karena dia sudah berpuasa sunnah yang diserahkan setiap bulannya. Itu sudah apa yang kami sampaikan, yaitu dalam bulan Sya'ban, maka perbanyaklah kita untuk berpuasa sunnah supaya puasa Jawa orang kaget. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit akan kami sampaikan sebuah hadis. Itu dari hadis dari Muawiyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ini hadis kalau tidak dalam Bulughul Maram itu nomor 8. Itu hadis sahih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Marilah kita satu persatu hadis ini seperti apa. Man
Karena bahasa ini satu ini bahasa yang barang siapa. Main belum punya jadi ada apa? Jadi main yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah itu akan mudahkan atau Allah itu akan mempermudahkan dalam fiddin, itu agamanya. Dari hadis ini yang pertama adalah barang siapa Allah menghendaki. Kata menghendaki itu kan bahwanya barang siapa Allah menghendaki suatu kebaikan. Jadi yang menghendaki itu kan Allah. Yang menghendaki suatu kebaikan itu adalah Allah. Nah, kita keberatan sedikit bahwa Allah itu adalah Mu'in, ya, bahwa Allah itu adalah Mu'in. Kami percaya bahwa kalau Mu'in percaya bodoh. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu Mu'in, ya, tidak bisa dilihat dengan kegiatan kita, ya, tapi itu ada. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada, tapi Mu'in tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, demikian juga dengan kehendak Allah. Kehendak Allah juga itu Mu'in. Ya. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa Allah menghendaki suatu kebaikan, itu kehendak Allah. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan memudahkan kepada orang itu dalam agamanya. Dengan Allah itu menghendaki, karena Allah itu dalam ciptaannya itu dengan tata surya, ya, peredaran bulan, peredaran itu sangat rapi. Juga kehendaknya Allah juga sangat rapi. Contohnya dengan tubuh kita, ya, peredaran darahnya, jantungnya itu yang sangat sistematis. Kehendak Allah pun seperti itu. Baik kehendak Allah itu berupa kebaikan atau sebaliknya. Tinggal manusianya atau anasnya, ya, itu bagaimana dalam hal ini yufaqihu fiddin, yaitu dalam mempelajari agamanya. Jadi nek gelem sinau entengan, ya, mau mempelajari agama, itu adalah suatu tanda, ya. Nek ora bisa men bisa, nek kudu ngerti ben ngerti,
Jadi dalam pemahaman agama ini kita ada suatu dalam benak hati atau kita bagaimana supaya kita itu mampu apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu yang orang sah ngaji, orang sah sholat, orang sah apa kehendak Allah, apik kan apik. Mungkin ada bahasa yang sumbang seperti itu. Nah, ini orang apa kalau masalah itu bisa aku tinggal bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, ya itu kehendak kan mungkin saja. Iya. Tapi itu kan ada tanda-tandanya. Tidak spontanitas yang atau sholat atau ngaji atau apa harus semudah itu lidah itu bisa. Maka harapannya marilah dalam hadis ini mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagaimana kita walaupun itu kehendak Allah, mama mau kebaikan, keburukan, mau rezeki, kan itu ada syaratnya. Tidak istilahnya hadis ini irodah atau kehendak Allah itu kan ada syaratnya. Ya. Pertama adalah kita yaitu syaratnya adalah yaitu bahwa Allah itu memang tadi Allah itu maha kehendak dan Allah itu hoki dan kehendak itu juga hoki. Dan itu kita harapannya selanjutnya adalah yaitu patuh dan taat kepada apa yang menjadi perintah, apa yang menjauhi apa yang menjadi larangan. Jadi walaupun irodahnya atau syaratnya itu ya kita percaya bahwa itu kita patuh menjalani apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan yang ketiga adalah kita yaitu berilmu, yufaqihu fiddin, berusaha kita memahami atau meningkatkan yaitu pengetahuan agama. Nanti orang ngaji, bahaya, akhirnya mana atau tidak sinau macam buku adalah penjelasannya beda. Walaupun itu sekarang di HP banyak ini, tapi kan antara keterangan dan penjelasannya itu adalah itu kita tidak memahami dengan hadis yang dari Muhammad ini. Maka kita tolak ini itu wajib hukumnya mencari supaya paham yufaqihu fiddin. Nyesuk mama berubah terus ngertinya sudah begitu Jumat ya nek pada hari Idul Fitri besok jatuh pada Jumat itu di Jumatan apa orang kita harus paham, jangan sampai yang wajib menjadi dilarang karena sunnah. Padahal Rasulullah itu dalam catanya
hari Jumat itu tetap melaksanakan sholat Jumat, padahal sholat Idul Fitrinya tidak sholat. Jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib itu. Kalau tidak paham seperti itu kan kadang-kadang ya itu memang salah, ya ada suatu peringanan. Akan tetapi ya antara membedakan antara yang wajib dan sunnah itu kita bisa ya mengklasifikasikan. Jadi bahwa berilmu itu memang perlu. Brand yang kita adalah itu kita ya supaya paham itu adalah melaksanakan yaitu amal soleh. Iman akan meningkat yaitu apabila kita itu sering melakukan amal soleh. Iman akan menurun manakala kita sering yaitu melaksanakan amal salah. Jadi bahwa konteks pada hari ini itu bahwa perlu diingat bahwa kehendak kalau tidak dapat yaitu diprediksi kita, tapi tandanya ada. Ya, walaupun tidak bisa diprediksi, itu tandanya yaitu bahwa yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin, bahwa Allah akan mempermudah pemahaman agama. Karena bahwa tanda kalau itu atau iradah itu ada tandanya, yaitu yang pertama adalah kita akan mampu yaitu mengambil hidayah. Bahwa semua orang itu dapat hidayah. Ya, kabeh memberi hidayah. Si Islam orang Islamnya tidak mampu mengambil hidayah atau mengambil. Non-Islam sekali yang terjadi Muslim dia mampu dapat mengambil hidayah, dia mampu belajar agama, dia dimudahkan. Dan yang namanya hidayah itu tidak semata-mata memang saja mengikuti pengundi. Tapi yang namanya hidayah itu harus kita ambil karena semuanya dapat. Karena ini semua dapat, tidak semuanya itu mengambilnya. Nah, ketika orang mampu untuk mengambil hidayah, ketika cirinya itu yang dengan anak ayam Rasulullah ya. Cepat-cepat yaitu mengambil ilmu itu mendatangi tempat sholat yang terdekat. Dan kita sudah tahu satu langkah akan menghapus dosa, satu langkah. Dan orang yang yufaqihu fiddin, orang yang memahami agama itu akan yaitu hatinya menjadi tenang atau ketenangan hati. Jadi orang yang memahami agama ketika belajar itu ya karena tidak istilahnya orang atau dia sendiri, tapi kita itu berpedoman dalam hal ini yaitu berdasarkan yaitu Al-Quran dan Hadis.
dalam beribadah itu kita mantap karena ada suatu yaitu dasar yang menjadi suatu landasan atau keyakinan, karena itu yufaqihu dia itu dimudahkan dalam pemahaman agama. Karena tidak semuanya dengan hadis itu dia berkehendak, tapi tidak yaitu mampu itu menahan pemahaman agama. Memang di awal sabar ini kita supaya bagaimana kehendak Allah itu bisa kita laksanakan, maka kita tidak lain itu banyak-banyaklah untuk itu mengkaji atau kajian, atau kita itu gemar untuk mencari ilmu. Dan insya Allah nanti di bulan Ramadan banyak sekali santapan rohani yang membuat kita akan paham tentang makna ibadah atau makna dari suatu amalan, dan itu akan memahami tentang yufaqihu fiddin. Dan harapan marilah kita di Ramadan ini kita bersemangat berlomba-lomba itu fastabiqul khairat, agar kita itu angkat memperoleh yaitu lakum bertakwa. Maka dari bulan Syawal ini kita biasakanlah untuk mengambil itu dari sholat puasa sunnahnya, yang mulai sekarang jamaahnya, mungkin mulai sekarang itu untuk sedikit kita baca Al-Quran, nanti di Ramadan kita bisa tamat ya 30 juz. Mari kita ada suatu perencanaan atau ada suatu schedule dalam waktu pembagian supaya kita bisa yaitu melaksanakan atau meningkatkan ibadah, karena umur kita tidak tahu. Dan apakah kita masih dipertemukan atau bertemukan di bulan Ramadan ini, tidak tahu. Maka seolah-olah kita supaya istiqomah dalam beribadah ini, bahwa ya seolah-olah dia beribadah terakhir kan, mungkin sama terakhir kan, itu semangat tiap tahun itu dapat terus ya. Karena semua ibadah itu awalnya dipaksakan, kemudian menjadi suatu kebiasaan, dan nanti kalau tidak merasa kehilangan. Mungkin itu yang sedikit kami sampaikan. Mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Semoga apa yang menjadi kehendak Allah, tanda-tandanya tidak lain kita yaitu mampu memahami agama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Kurang lebih 10 menit biasanya untuk tanya jawab atau apa nanti mau dari Mas Julian. Kalau bertanya berarti Ustaz yang menanyakan pada jamaah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, karena nanti ada hadiah yang biasanya disampaikan
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan. Terima kasih yang telah memberikan keilmuan kepada kita, menambah keilmuan kepada kita, sehingga Allah memudahkan pemahaman agama kita, sehingga kita bisa melaksanakan step by step tobat mentobat, selangkah demi selangkah memahami, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu saja inti dari materi yang disampaikan sore hari ini dalam program kajian pada hari Kamis ini. Untuk selanjutnya kami sampaikan jazakallahu khairan yang telah memberikan keikhlasan donasinya buat program dakwah majelis Islam. Insya Allah mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Dan seperti biasa untuk memberikan surprise hari ini masih bertahan di angka 5. Jadi ada yang mau masuk silakan, saya ada. Yang pertama, Ibu, depannya S, belakangnya ada Bu Sunika. Yang kedua Bu Yasi. Yasi betul Bu Yasi. Ada yang kedua ada Bapak Bu Gas. Bu Sumina. Bu Sumina. Yang ke Ibu Mimpi 125 bisa hadir. Bu Marisi. Bu Marisi. Bu Supeni. Bu Mario. Mario muncul lagi. Sering. Pak Susmedi. Bu Darwati. Vira dan pengucapan Pak. Mas, jangan ngomongin digeser kan? Bisa ngomongin di wae. Yang pertama Bu Yasi. Bu Yasi. Kedua Pak Susmedi. Susmedi. Yang
ketiga Bu Mario, keempat Bu Supeni, Bu Sumina sih. Ada ya wes hari ini 6 lah. Istirahat Bu Sumina. Bu Tarwati tidak pernah. Gue Bu Sumina kan mbok kowe Mas. Ngarepe ki ngene Mas. Mas. Iki lho. Sudah 5. Bu Sumina anak. Wis telepon ora Bapak, telepon apa iki. Tapi Bu Sumina ada. Yang terakhir ya Bumi A. Mas, tadi sudah salah satunya Bu Sumina, katanya udah dimasukkan itu. Bisa saya buka mani ini. Sudah ke Sumina, Bu Mario, Pak Mario apa Bu Mario? Sudah dikeluarkan 6. Bu Penny, Bu Yasi, Pak Susmedi. Iya sama dengan ini yang ada Bu Sumina, Bu Sumina. Bu Penny. Bu Yasi. Sudah 6. Pak Giono. Oke, tadi kan sudah 6. Keluarkan 6 sudah kayak buka lagi apa sih? Oh, tadi katanya sudah 6. Oh, jadi bicara 6 enggak, tadi kan 5. Terus Ya, kan 5. Terus ini salah jadi 6. Karena bukan lagi nggak hadir Pak. Nah makanya besok lagi kalau sudah baca dipastikan dulu ini hadir apa enggak, baru ganti baca lain. Seperti itu. Iya, Masa kayak gini aja salah deh. Ini sudah dikeluarkan 6. Ya udah tadi Pak. Mas, Pakai Jadi 6. wis. Telepon wes